Saya mau cerita, buat kita yang tinggal di Pekanbaru, terus yang suka makan miso, pasti sudah dengar ada miso legend, namanya miso Pak Le, yang berada di Jalan Tamrin, daerah Gobah, ya kan? Nah, saya mau cerita begini, saya sudah beberapa kali beli miso Pak Le, dan pernah juga makan di sana. Tapi ada hal yang waktu biasanya nih saya ke sana itu kadang-kadang nih sudah mau tutup sekitar jam setengah 12 gitu ya. Atau saya datang ke sana, saya bungkus, tapi ya saya rata-rata datang tuh sekitar jam 11 ke atas begitulah ya. Nah, suatu ketika saya pagi hari, saya pengen gitu ya makan miso. Saya ke miso Pak Le lah. Kemudian iseng-iseng saya buka Google Map, walaupun saya sudah tahu lokasinya di mana, tapi entah kenapa hari itu saya bukalah Google Map. Saya lihat di Google Map, ternyata miso Pak Le ini bukanya jam 9.30. Waktu itu masih jam 9. Ya, saya berpikir biasanya nih kalau pedagang pastilah makin cepat buka makin bagus, biar makin cepat laris, makin cepat habis gitu ya. Nah, saya pergi, sampailah di tempat miso Pak Le itu kurang lebih jam 9 lebih 10 lah gitu ya. Saya datang, udah buka ya, Pak Le-nya sudah ada di situ, pegawai-pegawainya juga sudah siap gitu, bersiap-siap gitulah. Tapi ada satu yang aneh ya, yang saya lihat, sudah ada yang datang, sudah ada yang nunggu di situ, tapi nggak ada kursi, gitu ya. Jadi yang nunggu ya berdiri. Saya lihat ini kok bisa begitu. Saya tanya deh dengan yang mau beli miso itu, ini memang bukanya jam setengah 10 ya? Oh iya, ini setengah 10 baru buka. Nah terus ini kenapa nggak dikasih kursi? Oh memang begitu, memang nggak ada kursi. Jadi nanti setengah 10 baru kursinya dikeluarin. Oh gitu ya? Iya. Saya nggak percaya dong. Ya udah, saya tungguin lah, dan ternyata memang berdiri. Nanti di akhir video ini saya kasih lihat itu suasana ketika calon pembeli menunggu berdiri ya di dekat meja-meja itu. Jadi ada beberapa meja dan calon pembeli sudah berdiri tuh dekat masing-masing meja, supaya nanti ketika jam setengah 10 mereka sudah take tempat lah begitu ya. Tapi menjadi masalah adalah nunggunya sambil berdiri ya. Kemudian yang kedua yang saya lihat nih, ternyata banyak sekali calon pembeli itu wanita. Oh, saya baru tahu ternyata yang suka miso itu lebih banyak wanita ya. Nanti juga saya kasih lihat tuh videonya, banyak wanita yang nunggu ya. Saya dapat pelajaran seperti ini. Memang ternyata ya setengah 10 itu kursi-kursi dikeluarkan dan kita semua dapat kursi, nggak ada yang nggak dapat kursi, semua duduk. Tapi ternyata jam 9.30 itu makin banyak lagi tuh yang datang, sehingga akhirnya ada juga yang berdiri. Kenapa? Nggak dapat kursi. Karena walaupun mejanya banyak dan di setiap meja itu ada kursi, yang datang itu lebih banyak ya, sehingga mereka terpaksa menunggu yang makan sampai selesai berdiri baru mereka bisa duduk. Saya dapat pelajaran begini, ini mengajarkan tentang apa ya, tentang bagaimana seorang penjual memframing atau mempatenkan dirinya bahwa ini gaya saya. Kalau mau makan jualan saya ini, mau makan miso saya ini, ikuti aturan saya. Pertama, saya buka jam 9.30. Kalau Anda datang sebelum jam 9.30 nggak apa-apa, tapi Anda tunggu ya, dan Anda tidak dikasih kursi. Ini cukup menantang sebenarnya, karena kalau makanannya nggak enak nih, saya jamin orang nggak akan bertahan menunggu sampai jam 9.30.
Tapi kalau saya lihat ternyata banyak yang betah menunggu sampai jam 9.30, itu artinya misonya memang enak ya. Terbukti bahwa ibu-ibu itu yang menunggu ya sambil ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, ya tunggu aja sampai 9.30 dengan berdiri, dan jam-jam segitu itu sinar matahari sudah mulai panas gitu ya. Dan ya nggak apa-apa, demi semangkok miso rela menunggu gitu. Jadi saya dapat pelajaran ternyata bahwa kalau kita punya produk atau jualan kita itu bagus, banyak yang suka, ya apapun pembeli akan menerima semua ketentuan yang kita buat, ya. Dan itu terjadi pada miso Pak Le, ya. Sehingga pelajaran juga yang saya dapat nih bahwa buatlah satu produk yang benar-benar bagus. Kalau kita sudah punya produk yang bagus, maka kita boleh buat aturan yang sedikit tidak masuk akal. Itu pelajaran yang saya dapat dari miso Pak Le. Silakan di komen benar apa enggak atau ada pendapat yang lain. Oke?